Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tulisan saya yang diawali dari Perang Dunia Kedua sampai dengan detik-detik proklamasi guna memenuhi tugas ujian praktek sejarah umum. Yang pertama, Perang Dunia Kedua berlangsung pada tanggal 1 September 1939 sampai dengan 11 Agustus 1945. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua yaitu penyerangan Jerman ke kota Danzig, Polandia yang merupakan pemicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Kemudian, pada tahun 1940, Jepang menandatangani 3 negara poros bersama Jerman dan Italia. Lalu, pada 10 Mei 1940, Belanda, Prancis dikuasai oleh Jerman, sehingga Ratu Belanda melarikan diri ke Inggris, sedangkan Prancis tetap mendirikan pemerintahan kecil di bawah Jerman. Namun pemerintahan Prancis itu sangat lemah. Setelah Belanda dikuasai Jerman, London terus mendapatkan tekanan-tekanan dari Jerman, sehingga melihat pemerintahan Belanda di Hindia Belanda masih berdiri kokoh, akhirnya Jerman menyuruh kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menyetorkan minyak dan bauksit kepada aliansinya yaitu Jepang. Namun permintaan itu tidak sesuai dengan yang diminta oleh Jepang. Di lain sisi, negara seperti Myanmar, Kamboja, Thailand justru secara cuma-cuma memberikan minyak dan bauksit kepada Jepang, sampai-sampai merambah ke Vietnam Selatan dan Filipina yang merupakan sekutu daripada Amerika Serikat. Melihat sekutunya diperas, Amerika Serikat menjadi marah, sehingga Amerika Serikat bersama negara-negara besar mengembargo ekonomi Jepang. Jepang semakin hari semakin krisis karena embargo ekonomi, sehingga pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pangkalan armada laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang menewaskan 2.330 tentara dan 100 orang sipil serta berbagai macam angkatan laut Amerika Serikat. Sejak saat itu, pada mulanya Amerika Serikat tetap netral, akhirnya bergabung kepada sekutu bersama dengan negara besar seperti Uni Soviet dan lain-lain. Setelah menduduki Cina, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Filipina, Jepang semakin berani. Mereka mendirikan pusat militer di Singapura pada tanggal 7 Maret 1942 dan merambah ke Tarakan, Kalimantan, Balikpapan, dan lain-lain. Melihat Jepang mulai masuk ke Hindia Belanda, Belanda mulai membakar pabrik-pabrik minyak dan bauksit dengan tujuan supaya Jepang tidak mencari keuntungan minyak yang sudah dikelola oleh Belanda. Melihat situasi Belanda yang semakin darurat, akhirnya Belanda membawa Bung Karno ke Australia. Namun di tengah perjalanannya, Belanda dan Bung Karno terdeteksi oleh Jepang, sehingga Bung Karno dibawa oleh Jepang untuk melakukan lobby-lobby dan Belanda dihukum mati di pesisir. Namun ketika lobby-lobby tersebut Bung Karno tidak langsung menyetujui. Jepang juga merambah melalui jalur laut, yaitu melalui Selat Serang Banten. Di situ sempat terjadi baku tembak antara pasukan Jenderal Mauri dan pasukan Jepang lainnya di Serang Banten yang menewaskan beberapa pasukan Jenderal Mauri bersama para kapalnya tersebut ke Selat Banten. Setelah bertemu dengan Jenderal Mauri bersatu, Jenderal Mauri membagi pasukannya menjadi 2. Yang pertama ke Batavia dan yang bersama Jenderal Mauri ke Bandung. Kemudian pasukan berjalan ke Batavia. Di Batavia, Jepang menemui hal-hal yang tidak diduga-duga, karena di sana Jepang bisa dengan mudahnya menguasai Batavia. Bahkan tentara Belanda dan pemerintahannya juga mengibarkan bendera Jepang beserta penduduk sekitar Batavia karena dianggap sebagai saudara tua. Kemudian Jepang menandatangani kesepakatan penyerahan kekuasaan ke Jepang. Namun saat itu Gubernur Hindia Belanda masih menjabat sebagai ketua pemimpin ABDA, sehingga apabila menandatangani surat penyerahan,
maka negara anggota ABRI seperti Australia juga otomatis menyerah kepada Jepang, sehingga Gubernur Jenderal Belanda mengalihkan jabatannya kepada Jenderal Terpoten. Setelah dialihkan jabatannya, Gubernur Jenderal Belanda menandatangani penyerahan Batavia kepada Jepang di Batavia. Sedangkan pasukan Jepang yang ke Bandung di tengah-tengah perjalanan menemui banyak pohon-pohon bertumbangan dan granat-granat yang berjajaran. Namun hal yang tak diduga juga, para penduduk sekitar yang melihat Jepang ingin melewati jalan tersebut, mereka justru membantu, sehingga Jenderal Mao kaget karena melihat keramahan penduduk Bandung yang bersedia membantu untuk membuka jalan. Kemudian karena berjalan dengan lancar, maka Jenderal Mauri sampailah di Bandung. Kemudian pada akhirnya Pangkalan Udara Kalisati juga dikuasai oleh Jepang, dan daerah lainnya seperti Sumedang, Indramayu, dan daerah lainnya. Saat itu Bung Karno masih di pengasingan di Bengkulu. Di Bengkulu juga terjadi banyak penjarahan, pasar-pasar, pabrik-pabrik, bahkan terjadi banyak pelajahan yang dilakukan oleh ganasnya Jepang kepada gadis-gadis Bengkulu. Melihat Jepang semakin mengganas, pelajaran terjadi di mana-mana. Bung Karno mendatangi para ulama di daerah Bengkulu dengan niat supaya ulama tersebut mengizinkan Bung Karno mendatangkan pelacur saja kepada Jepang, agar Jepang tidak memaksa para gadis tersebut untuk menuju dengan pelacuran. Namun di tengah tiba-tiba sengit dengan para ulama, semua ulama sepakat menolak karena hukumnya haram. Namun Bung Karno menantang, apabila ini tidak dilakukan, maka anak-anak para kiai itu bisa saja terseret ke dalam peloncohan tersebut. Akhirnya para ulama pun melunak dengan alasan darurat, akhirnya memperbolehkan Bung Karno mendatangkan para pelacur yang memang bekerja sebagai pelacur ke kamp Jepang. Akhirnya malam harinya Bung Karno mendatangkan para pelacur ke Jepang. Di tengah-tengah Jepang kelelahan akibat pelacuran tersebut, pasukan Islam membabi buta para Jepang itu, sehingga Jepang habis di situ, di kampung tersebut, karena dikhawatirkan oleh pasukan Islam bisa merambah semakin ganas di kampung tersebut. Di keesokan harinya, Jepang mengirim surat kepada Bung Karno untuk memenuhi undangan Jenderal Imamura Hitoshi ke Jawa, dan Bung Karno pun mau memenuhinya. Pada tanggal 9 Juni 1942, Bung Karno dibawa ke Batavia dengan kendaraan kapal Bergas. Kedatangannya disambut oleh Anwar Cokro Aminoto, Sundono, Atmarahadi, Ratna Djani, dan Dr. Muhammad Hatta. Sejak Jepang masuk ke Batavia pada 5 Maret 1942, mereka melancarkan propaganda 3A, sehingga melahirkan dua arus politik nasional. Yang satu mendukung dan yang satu menentang. Setelah bertemu dengan Jenderal Imamura, Bung Karno ke rumah Bung Hatta. Bung Karno di rumah Bung Hatta mengungkapkan bahwa Bung Karno ingin bekerja sama dengan Jepang. Namun Syahrir menolak mentah-mentah karena belajar dari tragedi Nanking. Namun kata Bung Karno, Nanking itu tragedi karena Cina dan Nippon mempunyai hubungan buruk sejak dulu. Karena mereka bercedegang, akhirnya Bung Hatta menyepakati kalau Bung Karno dan Bung Hatta akan berjuang lewat dalam dengan bergabung membantu Jepang, dan Syahrir melalui luar. Di keesokan harinya, Bung Karno dan Bung Hatta tiba di stasiun Gubang, Surabaya. Namun golongan muda yang melihat Bung Karno berapi-api dengan mengatakan bahwa saya bisa bertemu dengan saudara di Surabaya karena jasa Jepang. Melihat tersebut, para pemuda di Surabaya justru marah dan menyingkir dari stasiun tersebut. Setelah itu, Bung Karno berkumpul dengan Jenderal Harada di Batalion 16 pengganti Jenderal Imamura. Bung Karno diperintah untuk membuat putaran oleh Harada untuk menggantikan organisasi propaganda 3A.
pada Maret 1943. Pada bulan itu juga, Belanda sudah benar-benar kabur dari Hindia Belanda untuk memenuhi perintah Jenderal Harada. Pada tanggal 16 April 1943, Putra didirikan. Di keesokan harinya, teman Soekarno dari Bandung bernama Karto mengenalkan kepada Wikana Soekarno. Kemudian Bung Karno mengutarakan gagasannya kalau Putra di kemudian hari akan menjadi MU daripada Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya pun Soekarno mengumumkan diri kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mau direkrut sebagai peta. Namun golongan muda menolak, dan di malam harinya Soekarno harus diberikan telepon. Akibat dari Romusa, rakyat semakin sengsara. Soekarno juga tidak bisa berbuat banyak. Ia juga dipaksa ikut Romusa. Bahkan ia dijadikan sebagai pelosok untuk menarik para pekerja dari pribumi untuk ikut kepada Romusa. Di pagi hari, tanggal 17 September 1944, putusan Jenderal Harada menyerahkan surat terima kasih kepada Bung Karno dari Kyoto karena telah membantu Tenoheka dan diizinkan untuk mengibarkan sangsaka merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya hanya di Jawa. Serta Jenderal Koiso juga memberikan janji kepada Bung Karno sebelum tanggal 24 Agustus maka akan memberikan kemerdekaannya. Akhirnya pada tanggal 8 September 1944, merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya sejak pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Laksamana Maeda yang waktu itu melihat pengibaran merah putih menilai kalau bangsa Indonesia sudah saatnya untuk merdeka karena di samping Jepang sudah diembargo ekonomi oleh Amerika Serikat dan Jepang juga semakin terpojok keberadaannya di Asia Pasifik, khususnya di Indonesia. Setelah Laksamana melihat pengibaran bendera, di keesokan harinya Laksamana Maeda mengundang Soekarno-Hatta ke rumah Laksamana Maeda untuk memikirkan bentuk negara. Laksamana Maeda menyarankan bentuk Indonesia adalah kerajaan karena bisa berhubungan dengan mudah kepada kerajaan Jepang. Tapi Soekarno tidak setuju karena itu akan mengkhianati spirit nasionalisme yang sudah ia bangun sejak di PNI dan Partindo. Hatta akhirnya mengusulkan bentuk negara federasi, sehingga setiap pulau mempunyai otonomi khusus untuk mengelola pulaunya sendiri. Tapi Bung Karno tidak setuju karena federasi tidak kesatuan dan persatuan dalam satu nation, sehingga Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya bersepakat untuk tidak egois memutuskan cepat-cepat bentuk negara. Harus ada badan yang khusus mengurus tentang itu. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta tidak jadi memfinalkan bentuk negara tersebut dan berusaha untuk membuat badan khusus untuk membicarakan hal tersebut. Sepulang dari Laksamana Maeda, Bung Karno didesak oleh golongan muda untuk mengakhiri kerjasama dengan Nippon karena Nippon sudah kalah di Filipina. Namun Bung Karno tidak menggubrisnya. Dia hanya memberitakan kalau sudah membentuk badan yang khusus tentang persiapan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno menginginkan kemerdekaan tanpa pertumpahan darah. Namun kaum muda mengelak karena sudah terlanjur Supriyadi dan pasukan peta sudah berangkat ke Blitar. Kaum muda pun mencabut dukungannya kepada Bung Karno karena Bung Karno tidak mau memenuhi keinginan kaum muda. Namun Bung Karno menantang, silakan kamu tidak mengikuti saya, silahkan ikuti Supriyadi ke Blitar. Namun lihat saja siapa yang akan memproklamasikan kemerdekaan. Akibat desakan dari pemerintah pergerakan kemerdekaan Indonesia dan posisi Jepang yang semakin terdesak, maka Jenderal Harada pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan BPUPKI dengan ketua Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan diwakili oleh Suroso. Setelah itu, pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan oleh pemerintahan bala tentara Jepang.
dilangsungkan upacara persiapan BPUPKI di Gedung Cuo Sangiin yang beralamat di Jalan Pejambon, Jakarta. Upacara tersebut diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. Ringo Tijo, disusul dengan pengibaran sangsaka merah putih oleh Toyohiko Masuda. Setelah resmi didirikan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengajukan sidang untuk pertama kalinya. Dalam sidang ini membahas tentang dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang mengungkapkan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada hari pertama, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan 5 prinsip, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sementara itu, setelah 3 hari sidang tidak ada keputusan, maka pada hari terakhir persidangan pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengumpulkan 5 sila, yakni sila pertama, kebangsaan Indonesia; 2, nasionalisme dan peri kemanusiaan; 3, mufakat atau demokrasi; 4, kesejahteraan sosial; 5, ketuhanan yang Maha Esa. Dari beberapa usulan milik Soekarno yang diterima, sedangkan yang lain sebagai pembantu untuk melengkapi. Dan setelah melalui perjanjian para ahli bahasa, maka disebutlah dengan Pancasila. Setelah sidang BPUPKI 1 selesai, belum ada kesepakatan mengenai dasar negara Republik Indonesia. Alhasil dibentuk kembali Panitia 9 yang bertujuan untuk memastikan dan mendapatkan keputusan dari gagasan sebelumnya mengenai perumusan dasar negara. Adapun susunan keanggotaan Panitia 9 sebagai berikut: PR Soekarno sebagai ketua, Muhammad sebagai wakil, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Wahid Hasyim, Abdul Ghani Zakir, Habib Gusno Supriyoso, Haji Agus Marawis sebagai anggota. Dari Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai berikut: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk manusia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Kesatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian rancangan tersebut diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPKI yang kedua yang dilaksanakan mulai 10 Juni 1945. Kemudian berlanjut ke sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juni 1945. Dalam sidang ini membahas rancangan UUD, bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan Indonesia. Dalam musyawarah tersebut dibentuk panitia perancang UUD yang berisi 19 anggota yang diketuai oleh PR Soekarno. Tak hanya itu, dalam rapat tersebut juga dibentuk panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Habib Gusno Supriyoso, serta panitia ekonomi dan keuangan yang diduduki oleh Dr. Muhammad Hatta. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 anggota yang terdiri dari ketua Profesor Dr. Supomo dan Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, R.T. Singgih, Haji Agus Salim, dan Suikeman sebagai anggotanya. Sidang kerja panitia perancang UUD dilaksanakan pada 13 Juli 1945. Pada 14 Juli 1945 diadakan rapat pleno BPUPKI yang menerima laporan dari panitia perancang UUD. Ada 3 hal pokok yang harus masuk dalam UUD 1945, yakni pernyataan Indonesia Merdeka,
pembukaan UD serta batang tubuh UD. Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun dengan mengambil 3 alinea pertama Piagam Jakarta, sedangkan konsep UD hampir seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta. Dengan disepakatinya rancangan UD, maka tugas BPU PKI telah selesai dan sidang kedua ditutup pada tanggal 17 Juli 1945. Di medan Eropa, Jerman telah menyerah pada pertempuran Berlin yang berlangsung akhir April sampai dengan Mei 1945. Selanjutnya, Berlin dibagi menjadi 2, Berlin Timur milik Uni Soviet, sedangkan Berlin Barat milik Amerika, Inggris, dan Prancis. Kekuatan poros semakin melemah dan hanya tersisa Jepang di Asia Pasifik, sedangkan sekutu semakin mengganas dan ingin menyapu rata negara-negara poros yang masih berkuasa. Setelah Jerman menyerah pada 8 Mei 1945 dan 5 hari kemudian Adolf Hitler bunuh diri perang beralih ke Asia Pasifik. Bersama Britania Raya dan Tiongkok, Amerika Serikat meminta pasukan Jepang menyerah dalam deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945 atau menghadapi kehancuran cepat dan besar apabila tidak menyerah kepada sekutu. Namun Jepang mengabaikannya dengan ultimatum tersebut. Sedangkan proyek Manhattan yang dirintis sekutu berhasil melaksanakan pengujian bom atom di gurun Meksiko. Mereka memproduksi bom berdasarkan 2 rancangan pada bulan Agustus dan hanya 2 yang meledak pada masa perang untuk pertama dan terakhir kalinya dalam sejarah. Berdasarkan persetujuan Britania Raya yang tertuang dalam perjanjian Quebec, Amerika menjatuhkan 1 bom Little Boy ke Okinawa. Namun langit berkabut di Okinawa sehingga beralih ke Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom Little Boy dijatuhkan di kota Hiroshima. Presiden AS Harry S. Truman meminta Jepang menyerah dalam 16 jam kemudian dan memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang sangat besar dan belum terjadi di muka bumi manapun. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPU PKI dibubarkan oleh pemerintah Jepang karena menganggap tugasnya telah selesai dan rampung. Di samping itu, juga nasib Jepang sudah ditanggung. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika kembali menjatuhkan bom plutonium Fat-Man di kota Nagasaki. Dampak dari pengeboman itu menewaskan 90.000 sampai 146.000 orang di Hiroshima dan 39.000 sampai 80.000 di Nagasaki. Pada hari itu juga rombongan pemimpin nasional Indonesia berangkat ke Dalat, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus, para pemimpin nasional termasuk Bung Hatta melakukan pertemuan dengan Jenderal Terauchi, Panglima tertinggi Jepang di wilayah Asia Tenggara. Pada pertemuan itu, Jepang memberikan kekuasaannya di Hindia Belanda kepada tokoh nasional. Hari itu juga merupakan hadiah yang paling istimewa bagi Bung Hatta karena pada tanggal tersebut Bung Hatta ulang tahun, sehingga hadiah kemerdekaan merupakan hadiah yang paling berkesan dalam hidup Bung Hatta. Setelah itu, para pemimpin nasional pulang dari Vietnam. Syahrir sebagai pencari informasi mengabarkan kalau Hiroshima dan Nagasaki sudah dibom oleh Amerika Serikat. Kemudian Syahrir mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamirkan sendiri tanpa persetujuan Jepang. Di malam itu terjadi perdebatan sengit Bung Karno dengan golongan muda karena Bung Karno tidak ingin ada pertumpahan darah serta Bung Karno masih ingin membicarakannya dengan Laksamana Muda yang merupakan Jepang yang membantu kemerdekaan. Namun Syahrir menolak dan ia kesal. Bahkan ada yang menodongkan golok ke leher Bung Karno karena keinginannya tidak dipenuhi. Karena Bung Karno tidak ingin tergesa-gesa dan bersikukuh mematuhi hasil sidang, yaitu pembacaan teks proklamasi dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 1945.
Karena upaya kompromi ditolak mentah-mentah oleh Bung Karno, akhirnya golongan muda pun menggunakan upaya paksa dengan menculik Soekarno-Hatta pada pukul 3 malam tanggal 16 Agustus ke Rengas Dengklok, Karawang, agar cepat-cepat memproklamasikan. Ketika Syahrir mendapat berita kalau Soekarno-Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, dia marah, sempat shock, karena pasti Bung Karno dan Bung Hatta beserta tokoh nasional akan mengira kalau itu merupakan usulan dari Syahrir, padahal Syahrir tidak tahu menahu tentang upaya penculikan tersebut. Syahrir marah dan menyuruh para penculik, yaitu golongan muda itu, untuk secepatnya membawa pulang kembali Bung Karno. Di pagi hari, Mas Soebardjo mendatangi rumah Bung Karno karena melihat vacuum of power, kosong dari pemerintahan Hindia Belanda ini, sehingga ini waktu yang sangat tepat untuk mencari para tokoh seperti Bung Karno dan Hatta untuk segera memproklamasikan. Namun di rumah Bung Karno, Ahmad Soebardjo tidak menemuinya, sehingga bertanya-tanya kepada golongan muda hingga sampai ke Rengas Dengklok. Di rumah Xiao Yesong, Ahmad Soebardjo langsung mencari Soekarno. Awalnya sempat dicegah, bahkan ditodong pistol oleh golongan muda. Namun tidak terjadi apapun setelah bertemu Bung Karno. Bung Karno sempat bertanya, bagaimana keadaan Jakarta? Ahmad Soebardjo mengatakan, di Jakarta tidak terjadi revolusi apapun. Itu semua hanya siasat golongan muda untuk memanas-manas kita sehingga dengan cepat memproklamasikan. Mengetahui hal itu, Soekarno sempat kecewa karena satu hari itu dia tidak melakukan apapun, hanya dipengasingan di Rengas Dengklok. Soebardjo langsung mengajak Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. Ayo tuh, secepatnya kembali ke Jakarta, susun proklamasi. Ahmad Soebardjo itu bercerita kalau Kaisar Hirohito sudah menyerah kepada Soekarno. Tiba di Jakarta, Bung Karno sempat berunding dengan Jepang. Di situ Bung Karno mengungkapkan kalau dirinya akan memproklamirkan sendiri. Nippon tidak boleh menghalanginya. Namun Nippon sengaja menghalanginya. Mereka sengaja mengulur-ulur waktu pembacaan proklamasi. Di situ Bung Hatta marah dan mencaci Nippon dengan bahasa Jepang. Bahkan Jenderal Shimura sempat mengulurkan samurainya ke arah Bung Hatta. Namun Laksamana Maeda beserta jenderal-jenderal bawahannya berhasil menenangkan Jenderal Shimura. Sepulang dari Istana Bogor, setelah bertemu Jenderal Shimura, Bung Karno sempat menyesal. Dalam dirinya dia bertutur kepada Bung Hatta di dalam mobil, pasti Syahrir akan menertawakan kita semua, Hatta. Namun Hatta berhasil membesarkan hati Bung Karno. Hatta bilang kalau Syahrir meskipun berbeda pandangan politik, namun dia sangat menghormati Bung Karno. Bahkan dia iri Syahrir itu karena Bung Karno dengan sangat mudah bisa menarik hati rakyat. Di dalam mobil sempat terjadi pembicaraan lama. Bung Hatta mengatakan, andaikan Nusantara itu terbebas dari jajahan manapun, mampu mengadakan pemilu secara adil dan meratakan pembangunan serta aman, tentram, tanpa konflik, apakah kau yakin pun? Tanya Bung Hatta. Lalu menjawab Bung Karno, saya sangat yakin, walaupun tidak terlalu besar. Kemerdekaan bukan tujuan, Bung. Kemerdekaan adalah awal, dan kitalah orang-orang yang akan mengawalinya. Jika bukan kita, ya pasti ada orang lain. Dan kalaupun kita bukan pemimpin yang baik, biar sejarah yang akan membersihkan umat kita. Di tengah percakapan itu, ada utusan Laksamana Maeda mengetuk pintu mobil dan memerintahkan untuk berjalan ke arah rumah Laksamana Maeda. Di rumahnya, Laksamana Maeda mengungkapkan kalau dia akan mewujudkan janji seorang samurai. Maeda juga mengatakan kalau bangsa Indonesia tidak usah repot mengatur kami, dan ternyata makna dari ucapan tersebut kalau Laksamana Maeda sudah mengumpulkan anggota PPKI yang siap untuk memproklamasikan dirinya, sehingga kedatangan Bung Karno disambut baik oleh para PPKI. Tepatnya di ruang makan, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo masuk ke ruang makan Laksamana Maeda. Di ruang makan tersebut
mulai menyusun teks proklamasi, sedangkan Laksamana Maeda sendiri memisahkan diri. Setelah mereka bertiga berkumpul dan siap menyusun proklamasi, ketiga orang tersebut tidak ada yang membawa teks proklamasi yang sempat ia rumuskan, hanya membawa pulpen. Secari kertas pun tidak ada, sehingga Ahmad Soebarjo menyuruh kepada golongan muda untuk mencari kertas. Setelah kertas sampai, Bung Karno menyuruh kepada Bung Hatta untuk mengeluarkan gagasan-gagasannya dan merangkai kata, karena Bung Karno sangat yakin kalau Bung Hatta sendiri merupakan jago dalam bahasa. Namun Bung Hatta menyuruh Bung Karno agar Bung Karno dengan tangannya sendiri yang menuliskan. Akhirnya perumusan teks proklamasi pun berlangsung pada malam tersebut, yang ditengahi oleh Ahmad Soebarjo supaya tidak terjadi perdebatan di antara mereka. Setelah teks proklamasi ditulis, kemudian Bung Karno menyerahkannya kepada juru ketik, yaitu pada saat itu Said Malik. Dan setelah diketik, Bung Karno menyuruh untuk menggandakan teks proklamasi untuk disebarluaskan ke seluruh Nusantara. Sedang proklamasi tulisan tangan Bung Karno justru dibuang ke tempat sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya ada BM Biak yang menemukan kertas tulisan asli Bung Karno di tempat sampah Laksamana Maeda dan membawanya ke rumah. Setelah penyusunan teks proklamasi selesai diketik, para anggota PPKI yang berada di rumah Laksamana Maeda segera bergegas pulang dan menyebarluaskan berita pembacaan teks proklamasi pada besok hari kepada seluruh pelosok negeri di Nusantara. Setibanya di rumah, Bung Karno jatuh sakit. Malaria yang diidapnya kembali kambuh. Hal itu membuat beberapa tokoh nasional khawatir kalau sampai proklamasi kemerdekaan batal dilaksanakan pada besok hari. Di sisi lain, salah satu pemuda yang hadir di rumah Laksamana Maeda mengabarkan kepada Syahrir kalau teks proklamasi akan dibacakan besok hari jam 10 pagi. Lalu pemuda itu bertanya, "Apakah kamu mau hadir besok?" Bung Syahrir hanya tersenyum karena ia sangat bangga bahwa besok benar-benar persiapan sudah siap. Di keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, rakyat sudah berkumpul di depan rumah Bung Karno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah semua rakyat telah hadir, Latif Hendraningrat melapor kepada Bung Karno yang masih terbaring di tempat tidurnya. "Semuanya sudah siap, Bung?" Bung Karno hanya bertanya. "Hatta sudah datang?" "Belum, Bung. Saya tidak akan beranjak dari tempat tidur sebelum Hatta tiba." Mendengar Bung Karno tidak mau membacakan teks proklamasi sebelum Bung Hatta hadir, para rakyat pun sudah bergetan kepada Bung Hatta karena waktu sudah mepet jam 10. Setelah itu, tidak lama kemudian Bung Hatta tiba di rumah Bung Karno. Kedatangannya disambut sorak-sorai rakyat yang sudah menunggu pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih di depan rumah Bung Karno. Setelah Bung Hatta keluar dari mobilnya, beliau langsung bergegas menuju rumah Bung Karno. Setelah bertemu dengan Bung Karno, Bung Hatta langsung bertanya, "Apakah Anda sudah siap, Bung?" "Saya siap," jawab Bung Karno. Lalu Bung Karno pun langsung bersiap-siap untuk memakai baju kebesarannya beserta tongkat dan baju hitam. Setelah semuanya sudah siap, Bung Karno beserta istri dan petugas upacara bergegas keluar dari rumah menuju halaman depan. Setelah semua sampai di halaman depan, Bung Karno memberikan sambutan kepada seluruh peserta yang hadir. Berikut sambutannya. "Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita ini. Juga di dalam zaman Nippon, usaha kita untuk meraih kemerdekaan yang nasional tidak terhenti-henti. Di zaman Nippon ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib sendiri yang akan berdiri kuat." Sambutan Bung Karno tersebut disambut meriah oleh seluruh rakyat yang hadir. Keriuhan itu membuat Bung Karno harus menenangkan
karena dikhawatirkan akan memancing emosi serdadu-serdadu Jepang yang masih berjaga-jaga di area situ dan masih mengangkat senjata. Bung Karno bilang, tenang rakyat Indonesia. Setelah keadaan kembali tenang, Bung Karno membacakan teks proklamasi yang berhasil didokumentasikan oleh dua fotografer, yaitu persaudaraan Alex dan Franz. Keduanya bersaudara dari Sulawesi Utara. Namun ketika Alex sedang mengambil foto, Jepang langsung mengambil kamera Alex dan langsung memusnahkannya. Melihat kamera Alex dimusnahkan, Franz langsung menyembunyikan kameranya di balik pohon. Dan ketika Jepang sudah pergi, artinya Jepang sudah meninggalkan tempat tersebut, Franz kembali memotret 3 acara, yaitu pembacaan proklamasi, pengibaran bendera, dan doa. Setelah ketiga acara sudah didokumentasikan, Alex dan Franz memberikan hasil fotonya ke Arsip Nasional. Namun ada hal yang disayangkan karena pembacaan proklamasi tidak sempat direkam. Para pemuda yang terlambat dan tidak sampai mendengarkan pembacaan teks proklamasi juga akhirnya mendesak Bung Karno untuk membacakannya kembali dengan disertai alat rekam. Namun Bung Karno menolak karena proklamasi hanya dibacakan 1 kali saja. Bung Karno hanya mau memberikan sebuah sambutan, tidak berupa proklamasi. Di sini ada tokoh bernama Yusuf Ronodipuro, merupakan pemegang studi RRI yang dapat persetujuan dari Bung Karno untuk melakukan rekaman, sehingga pada tahun 1951 di studi RRI Bung Karno melakukan rekaman. Setelah itu rekaman itu yang terdapat dalam piringan hitam dibawa ke Lokanta Surakarta untuk